Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan kembali lagi beribadah ya. Sebelum kita beribadah, mari kita bersama-sama berdoa. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Engkau sudah menjagai kami di dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Terima kasih Tuhan, saatnya kami bersama-sama mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati Bunda Hana yang akan menyampaikan, demikian juga kami semua anak-anak yang ada di rumah. Tuhan juga berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anak ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang air menjadi anggur. Siapa yang pernah dengar cerita ini? Mungkin di sekolah minggu ya. Air menjadi anggur itu adalah mujizat pertama kali yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, suatu hari Tuhan Yesus, ibunya dan para tetangganya diundang di dalam satu perkawinan di desa Kana di kota Nazaret. Saat pernikahan itu semarak sekali. Ya, ada yang menari-nari, ada yang menyanyi-nyanyi karena bersukacita. Dan bunga-bunga ditaburkan ya, ditaburkan di hadapan kedua pengantin. Wewangian bunga pun tercium di udara. Orang-orang tertawa, berpesta dan menyanyikan lagu gembira. Diterangi nyala api sewaktu hari menjelang petang. Pesta berlangsung selama beberapa hari. Banyak orang tahu mempelai laki-laki telah menghabiskan banyak uang. Karena apa? Karena undangan mereka, pesta mereka itu berhari-hari. Acara perkawinan itu merupakan pesta paling meriah yang ada di Galilea. Namun Ibu Maria, ibu Tuhan Yesus, sempat mendengar dua pelayan berbisik dengan putus asa. Mereka sedang berbisik-bisik. Aduh, anggur sudah habis. Tidak mungkin. Iya benar, tidak ada yang tersisa. Hanya tinggal air saja. Aduh, gimana ya? Tetapi kan pesta belum selesai. Maria tahu, melihat, dan memperhatikan keluarga mempelai laki-laki akan malu jika tamu-tamu terpaksa hanya minum air, ya. Sehingga Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Anak dari Ibu Maria. Ya, anakku, lihatlah. Di belakang itu pelayan-pelayan pada cemas. Karena apa? Karena anggurnya sudah habis. Terus waktu itu Tuhan Yesus bilang, "Ibu, waktuku belum tiba." Tapi Ibu Maria minta tolong lagi kepada Tuhan Yesus. Tolonglah, kasihan. Kasihan yang punya rumah nanti kalau sampai ngasih minum hanya air putih. Setelah itu Ibu Maria datangi pelayan-pelayan. Nanti apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukan saja ya. Kembali lagi Ibu Maria datangi Tuhan Yesus. Cepat anakku, tolonglah.
itu di belakang sudah pada cemas. Akhirnya Tuhan Yesus juga melakukan apa yang diminta Ibu Maria. Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengumpulkan tempayan, disuruh dikasih air, tempayan air tadi itu akhirnya disuruh mencedok, disuruh diincipi. Tentunya Tuhan Yesus sudah memberkati duluan anak-anak. Akhirnya apa? Pelayan-pelayan tadi ingat pesan dari Ibu Maria agar apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu dilakukan. Sehingga mereka tidak mengatakan, loh itu kan air putih. Tidak seperti itu. Tetapi tetap dia melakukan. Dan Tuhan Yesus waktu menyuruh agar pelayan-pelayan itu mencicipi. Wah, ternyata apa? Air itu sudah menjadi anggur. Lebih enak lagi daripada yang dihidangkan pertama kali. Nah, akhirnya disitulah tuan rumah tidak dipermalukan. Sampai pesta selesai, anggur cukup untuk para undangan yang begitu banyak dan berhari-hari. Itulah cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita taat, ya. Baik waktu Tuhan Yesus itu mengatakan belum waktunya aku mengadakan mukjizat, tetapi taat kepada ibunya. Demikian juga pelayan-pelayannya taat kepada Ibu Maria juga, agar apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak istilahnya itu mendengarkan dan melakukan, ya. Jadi kita belajar untuk taat. Di sini kita dari firman Tuhan ini kita belajar untuk taat kepada mama, kepada papa, kepada orang-orang yang lebih tua, ya. Puji Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sehingga mukjizat terjadi saat ketaatan itu ada di dalam kehidupan kita, pasti mukjizat terjadi. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita juga berdoa. Sebentar lagi kita belajar ya, anak-anak ya. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, firman-Mu pada saat pagi hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami taat kepada orang tua kami, taat kepada Tuhan teramat lebih. Ajar kami setiap anak-anak Tuhan yang belajar di KB PAUD Terang Kasih Bangsa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang senantiasa mengasihi orang tua, mengasihi nenek, mengasihi kakek dan kakaknya, saudara-saudaranya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami juga mau belajar. Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak kami, baik dari KB, TKA dan TKB, sehingga anak-anak bisa menyerap pelajaran yang disampaikan oleh bunda-bunda. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Dalam nama-Mu yang penuh kasih, kami akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Haleluya.